Ayahmu meninggal. Ibumu gila. Kamu sudah punya pacar. Kita yang sudah tua. Jangan sombong. Tidak perlu. Kalau tidak ada urusan, pulanglah hari ini. Kamu yang tidak beradab. Astaga. Aku akan menjaga orang tuamu. Aku akan mengajarimu dengan baik-baik. Berani sentuh dia sekali saja. CEO memperingatkannya untuk tidak menyentuh wanitanya. Wanita licik adalah musuh wanita. Siapa yang berani menghina CEO? Biarkan aku yang mengurus keponakan sendiri. Paman kedua berdiri dan menolong. Mari duduk dan bicarakan masalahnya. Ayah wanita tidak hanya dibunuh oleh paman kedua. Ibunya dipaksa gila olehnya. Bahkan harta keluarga juga dirampasnya. CEO datang untuk membantu wanita mendapatkan keadilan. Setelah masuk ke dalam rumah dan duduk, bibir tajam sang bibi mulai menghina. Yunlu, kamu benar-benar murah. Kekayaan triliunan. Melamar seseorang dari kelas bawah. Sungguh telah mempermalukan keluarga Yun kita. Urusan pernikahanku tidak ada hubungannya dengan kalian. Belum lagi bicara tentang hubungan CEO dengan urusan pernikahan perempuan yang tidak ada hubungannya dengannya. Namun identitas CEO adalah sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Paman kedua juga mengatakan demi kepentingan perusahaan. Urusan pernikahan perempuan tidak bisa dia tentukan. Dari jauh, paman kedua masih terlihat sangat tegas. Melihat situasi, perempuan langsung bicara terus terang. Karena kesalahan paman kedua, saham perusahaan turun. Namun berkat bantuan CEO, saham perusahaan akhirnya naik kembali dengan susah payah. Keputusan untuk mempercayakan perusahaan kepada CEO di masa depan. Mendengar ini, adik perempuan langsung tidak bisa diam. Berbicara lagi kepada perempuan. Jika kamu membiarkannya, melanjutkan sebagai CEO juga bisa. Syaratnya adalah menyerahkan posisi ketua dewan direksi. Ternyata kalian berdua menunggu di sini. Begini, istri saya memiliki 50% saham grup. Apa yang ingin dia lakukan? Kalian belum berhak bertanya kan? Kamu sebenarnya siapa? Menantu pria yang menikahi ke dalam keluarga. Apa hakmu untuk ikut campur? Su Ze bukan menantu pria. Nama keluarga Tian Shou akan menjadi Su. Bukan bernama Yun. Ini adalah mas kawin yang saya berikan. Kami adalah keluarga, bukan kalian. Dia sebenarnya siapa? Sampai-sampai kamu meninggalkan keluarga. Aku beritahu kamu. Urusan pernikahan kalian. Kami tidak setuju. Kamu siapa bagiku? Urusan pernikahanku. Apakah perlu persetujuanmu? Ayahmu meninggal. Ibumu gila. Paman keduamu dan aku adalah orang tuamu. Urusan pernikahan ini, tentu saja harus melalui persetujuan kita berdua. Maaf ya, kami berdua sudah menikah sekarang. Yunlu, kalian sudah mendapatkan sertifikatnya. Tidak memberitahu kami sama sekali. Apakah kalian masih menghormati kami sebagai orang tua? Apakah Anda layak menjadi penatua? Saat membagi uang, datang lebih awal dari siapapun. Saat menghadapi bahaya, berlari lebih cepat dari siapapun. Jadi saya bertanya kepada kalian. Saat ayah saya dalam masalah, kamu ada di mana? Sekarang saya tidak punya waktu untuk bertengkar denganmu. Kamu baik serahkan posisi ketua dewan direksi, atau putuskan hubungan dengan dia untuk saya. Tidak, Xiao Ye, anak kecil, keluarga Yun kita, bukan orang yang bisa kamu dekati. Saya menyarankan kamu untuk berhenti. Kalau tidak, saya punya cara untuk menghadapi kamu. Cara? Bagaimana caranya? Seperti perlakuan terhadap orang tua Yunlu. Perlakukan saya seperti itu. Saya katakan padamu, saya ini sudah mati hidup. Yang paling tidak takut adalah kalian orang-orang kecil seperti ini. Lihatlah. Kamu mencari Xiao Ye. Berani bicara seperti ini kepada orang tua. Saya tidak butuh orang tua seperti ini. Jika tidak ada yang perlu, silakan pulang. Datanglah, mengantarkan tamu. Tidak tahu diri, mencari Xiao Ye. Sampai lupa siapa diri sendiri. Saya katakan padamu, ini bukan rumahmu. Ini adalah rumah kakak besar saya yang sudah meninggal. Coba saya lihat, siapa yang berani menantang saya hari ini? Lulu, kamu harus tahu, kita adalah keluarga. Kamu masih kecil. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi pikiranmu. Saya datang hari ini, terutama untuk penyakit ibumu. Saya menghubungi yang paling berwibawa, ahli saraf Li Feng. Dia bersedia untuk memberikan terapi otonom kepada ibumu. Li Feng, paman kedua, Pak Li benar-benar bersedia untuk menyembuhkan ibuku. Meskipun dia sudah pensiun 2 tahun yang lalu. Tetapi, saya adalah teman dekat dengan putranya. Selama periode ini, bawa ibumu untuk berobat di kebun pribadinya. Urusan perusahaan, biarkan saya yang mengurusnya sementara waktu. Sekarang satu orang gila tidak cukup. Tunggu sampai kamu juga gila seperti ibumu. Saya punya banyak ide. Penyakit mertua. Jadi tidak perlu merepotkan paman kedua. Saya bisa menyembuhkan penyakit mertua. Kamu bisa menyembuhkan. Hahaha. Kamu merasa begitu bangga. Sepertinya kamu menganggap dirimu sebagai dewa. Su Ze, sudah jam berapa sekarang? Kamu masih punya mood untuk bercanda. Aku tidak bercanda. Selain itu aku tanya kamu,
kamu mendapat kabar donor ginjal terakhir. Dari siapa kamu mendengarnya? Paman kedua, karena kabar dari dia terakhir kali, menyebabkan ayahmu meninggal. Selain itu, aku bertanya padamu, saat ibumu gila pada saat itu, apakah kamu ada di sampingnya? Aku pingsan saat itu. Saat bangun, ibuku sudah seperti itu. Jadi kamu tidak pernah berpikir, orang tuamu seperti ini. Mungkin saja, paman kedua dan mereka yang menyebabkan. Ah, bukan begitu. Apa maksudmu? Maksudmu adalah, kita yang menyebabkan kematian kakak kita sendiri, dan membuat kakak ipar gila lagi. Benarkah? Anda tahu yang terbaik di hati Anda. Yunlu, kami dengan baik hati meminta bantuan, untuk mencari donor ginjal untukmu. Namun kamu malah mencurigai aku. Apakah di matamu, kami tidak sebaik orang asing? Dapat dipercaya, kakak kedua, kamu jangan bicara dengan orang desa. Bukankah kamu bilang kamu bisa menyembuhkan? Baiklah, kamu menyembuhkan. Aku bisa menyembuhkan. Tapi aku butuh kerjasama kalian. Apa yang harus saya tanyakan selanjutnya? Apa jawabanmu? Tidak boleh ada bohong sedikit pun. Apakah kalian berani? Kamu yakin bisa menyembuhkan? Kalau aku tidak bisa menyembuhkan, jadi saya akan mengundurkan diri di tempat. Posisi CEO Tian Shougu. Jadi saya akan mengundurkan diri di tempat. Baiklah, bisa. Yunlu, kamu yakin ingin terus bertengkar dengannya? Percayalah padaku. Percayalah pada Suze. Yunlu, Yunping, aku pikir kamu benar-benar gila. Aku sangat meragukanmu. Kau sudah dibutakan oleh pemuda ini. Demi keluarga ini, jika dia tidak bisa menyembuhkan penyakit ibumu, aku harap kamu, secara sukarela mundur dari posisi ketua dewan. Jika Suze bisa menyembuhkan ibumu, aku harap kalian berdua, menyerahkan saham. Kalau harus serahkan saja, aku tidak akan percaya lagi. Seorang penjual yang lulusan SMA, benar-benar bukan dokter ajaib. Mulai. Sayang, bawa aku dan ibu ke kamar ayah. Hentikan, berpura-pura. Mertua, tidak tahu apakah arwahmu tidak tenang. Akhirnya Tuhan punya mata. Jika langit memberi saya kemampuan ini, naik ke atas mau ngapain sih? Ada tempat yang menyinggung nanti. Jangan salahkan. Yunlu. Gambar saya seperti ayahmu. Apakah kamu ingin? Jangan lakukan hal yang curang. Nanti, aku akan membuatmu melihat dengan jelas wajah asli mereka. Sampai langit, akhirnya kamu kembali. Seseorang ingin menyakitiku. Tidak apa-apa, tidak perlu takut. Nanti aku akan menjatuhkan orang yang menindasmu. Semuanya dipanggil. Jangan, percayalah padaku. Nanti kamu akan melihat mereka ingin memukul dan menghina. Silakan luapkan. Saya di sini. Tidak ada yang bisa menyakiti kamu. Lulu, pergi panggil mereka semua. Baik. Ayah. Kakak perempuan, ayo kita naik. Naik ke atas untuk apa sih? Kamu berpura-pura seperti dewa setan. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan lakukan hal curang. Bagaimana? Kamu semua takut. Ayo pergi. Bakar dupa untuk kakak. Kakak ipar, mari kita bakar dupa untuk kakak. Dia, jangan terkejut begitu. Itu anak kecil. Berpura-pura. Wajah putih. Kamu pura-pura menjadi kakakku untuk apa? Tentang apakah aku berpura-pura? Kamu akan tahu nanti. Selanjutnya, apa yang aku tanyakan padamu? Saya harap kamu, jangan berbohong di depan orang yang sudah meninggal. Jangan takut, anak kecil ini berpura-pura. Aku bertanya padamu, apakah Lu Mingho adalah orangmu? Dia sebelumnya bekerja di bawahku. Apakah kamu menyuruhnya untuk menikahi putriku setelah aku mati? Menikahi putriku? Putrimu? Anak kecil? Kamu ketagihan berakting. Aku bertanya apakah kamu? Bukan, kita hanya hubungan atasan bawahan. Baik, kamu berani berbohong di depan kakakmu. Masih berani berbohong. Adik perempuan, aku bertanya padamu, apakah kamu ingin bersama dia untuk merugikan aku? Tidak, hahaha. Kalian menipu aku saat hidup, dan masih menipu aku setelah mati. Di hatimu, aku sebenarnya adalah keluargamu atau musuhmu. Kamu sebenarnya bukan kakakku. Aku bukan kakakmu. Ketika kamu sakit demam pada usia 7 tahun, siapa yang membawamu ke rumah sakit di kota? Kamu disiksa oleh mantan suamimu. Siapa yang menyelamatkanmu? Dan juga, kamu diusir dari rumah. Dan siapa yang menyelamatkanmu kembali? Kamu sudah lupa, nak. Siapa? Saat kamu paling menderita dan lelah, siapa yang mengatakan padamu, nak, jangan takut, kakak akan merawatmu seumur hidup.